Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back on my YouTube channel. Kali ini saya akan membuat makanan khas Palembang nih ya. Namanya pindang daging. Tapi sebelumnya subscribe dulu channel ini dan tekan tombol loncengnya agar kalian bisa mendapatkan resep-resep terbaru dari saya dan juga tips-tips aneka masakan lainnya. Well, jadi di sini bahannya sangat simpel dan mudah sekali didapat ya teman-teman. Jadi ini bumbunya yang dihaluskan bawang merah, bawang putih dan juga cabai merah. Ketiga bahan ini kita blender tapi jangan terlalu halus ya. Dan bawangnya sebelum di blender kalian geprek dulu. Setelah digeprek baru masukkan ke dalam blender. Dengan digeprek sari-sari dari bawangnya nanti akan keluar. Jadi aromanya lebih khas teman-teman, lebih enak ya dibanding dengan bawang yang kita iris-iris lalu kita blender. Well, jadi ini bahannya kita tumis dulu ya teman-teman. Tapi selain bahan ini ada juga bahan khusus ya, bahan yang membuat aroma pindangnya nanti menjadi lebih enak. Nah, ini disebut bumbu dapur teman-teman. Jadi di sini ada jahe, kunyit, lengkuas, serai dan daun salam. Jadi jahe, kunyit sama lengkuasnya kita potong-potong memanjang ya, seperti korek api, dan juga nanti serainya kita geprek aja. Semua bahan kita tumis sampai benar-benar garing. Jadi nanti kalau sudah garing itu aromanya akan enak banget teman-teman, nggak akan langu ya. Nah, ini tetap harus diaduk terus ya biar nggak gosong bagian bawahnya. Jadi kalian nanti dagingnya itu mau pakai daging mau pakai tulang juga sama ya. Jadi takarannya sama seperti ini. Jadi di sini saya pakai full daging tapi ada daging muda ya. Jadi nggak terlalu keras gitu ya. Kalau full daging merahnya nggak ada daging putihnya itu nanti akan enak gitu ya. Tapi tergantung selera juga ya. Tapi kalau keluarga saya di rumah lebih suka kalau ada campuran dengan daging muda gitu ya. Nah, jadi di sini ada garam sama micin. Kalau nggak mau pakai micin boleh di skip ya. Jadi kita pakainya 10 gram garam, 10 gram juga micin. Kita aduk-aduk terus ya sampai benar-benar garing dan harus diperhatikan apinya. Kalau mau cepet bisa pakai api besar teman-teman. Pasti kalian bertanya ya, dagingnya apakah perlu harus direbus dulu ataukah enggak? Jadi di sini saya pakainya enggak direbus teman-teman. Karena saya pengennya dagingnya nanti akan meresap bumbunya itu ke dalam daging gitu. Jadi kalau direbus dulu nanti bumbunya enggak ngeresap lagi ke dalam daging ya. Nanti kita ungkep barengan sama daging di sini. Nah, di sini saya akan mencoba pakai teknik merebus daging yang 537 itu yang lagi tren sekarang ya teman-teman ya. Jadi tekniknya itu kita masak nanti dagingnya selama 5 menit. Setelah 5 menit nanti kita matikan apinya lalu kita tutup rapat dagingnya, nanti kita tutup rapat pancinya ya, jangan sampai ada lubang udara. Kita diamkan selama 30 menit dan nanti akan kita didihkan lagi selama 7 menit. Ini sebenarnya kalau nanti kita lihat ya, sebenarnya akan lebih dari 7 menit sih setelahnya. Tapi ketika setelah kita masak dan kita diamkan 30 menit itu, lalu kita masak lagi 7 menit, itu sudah empuk dagingnya. Tapi kalau saya pengen yang lebih empuk lagi teman-teman ya. Jadi nanti kalian bisa coba di rumah ya. Nah, ini udah mulai garing, teman-teman. Jadi di sini saya menggunakan teknik 537 itu ya. Kalau misal teman-teman mau pakai
memasak cara biasa juga oke, nggak apa-apa ya, atau bisa menggunakan presto juga nggak apa-apa. Tapi saya lebih suka masaknya perlahan seperti ini karena bumbunya lebih meresap nanti ke dalam daging. Jadi kalau misal kita pakai presto, dia lebih cepat lembut ya, tapi bumbunya kurang meresap ke dalam daging gitu. Jadi ini kita masukin semua dagingnya, daging mentah ya, enggak kita rebus dulu. Jadi kita masukin ke bumbu, lalu kita aduk rata kembali sampai benar-benar tercampur rata ya. Nah seperti ini. Lalu ini kita masak selama 5 menit ya teman-teman ya. Kita masak selama 5 menit pakai timer ya, timer dari HP. Kalau ada timer dari timer untuk masak juga boleh. Jadi kalau mau coba teknik ini bisa menggunakan timer HP biar kita tahu oh waktunya sudah 5 menit berarti cukup kita masaknya gitu ya. Tetap diaduk ya teman-teman ya, karena nanti bumbunya akan gosong. Karena gini kan bumbunya udah kering banget ya. Nah ini udah 5 menit, lalu kita matikan kompornya dan kita tutup. Nah ini ada lubang teman-teman ya, lubangnya itu saya tutup pakai kertas, jadi nggak ada uap panas yang keluar dari pancinya. Jadi uap panasnya semua dalam itu. Setelah 30 menit, nah seperti ini penampakannya, masih ada uap panasnya. Lalu kita tambahkan air ya, dan kita masak kembali. Ini airnya 1 liter teman-teman. Kita masak kembali sampai dagingnya empuk. Kalau mau lihat nanti 7 menit, boleh di timer lagi 7 menit ya. Setelah 7 menit nanti dagingnya udah empuk ya. Tapi kalau pengen lebih empuk lagi, teman-teman bisa tambahin lagi waktu memasaknya. Di sini saya tidak menggunakan tomat karena kebenaran tomat di rumah lagi habis. Jadi kita ganti sama asam jawa untuk membuat rasa asam. Jadi rasa pindangnya nanti ada gurih, asam, pedas, manis gitu ya. Itu ciri khas pindang Palembang. Sini juga manisnya kita nggak pakai gula teman-teman, kita pakainya kecap manis aja ya. Oke, kita masak kembali. Jadi dimasak dengan api yang sangat kecil. Kita masak sampai kuahnya menyusut dan agak mengental. Oke ya teman-teman ya. Ini saya coba ambil lalu kita coba gunting setelah 7 menit direbus ya. Tuh, dagingnya udah lembut teman-teman, tapi belum terlalu empuk banget ya. Nah itu, jadi saya tambahin lagi waktu memasaknya. Saya tambah lagi waktu memasaknya sekitar 10 menit lagi teman-teman. Nah untuk hasilnya seperti ini ya, kalau waktunya yang 5.37 tadi. Ini kita masak 10 menit lagi dengan api yang kecil saja biar bumbunya masih meresap dan empuknya kita dapatnya empuk yang sempurna dan juga bumbunya lebih mantap ke dalam daging. Oke, mudah banget ya teman-teman. Well, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini ya. Share sebanyak-banyaknya ke teman-teman yang lain. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.